Hai guys, apa kabar? Kami dari Cucu Habumha. Oke, kita mau ngapain nih? Hari ini kita akan memberikan tips untuk menjadi mahasiswa kedokteran. Tips kedua, yeay! Hashtag 2. Hashtag 2 kan? Hashtag 2. Ya, hashtag 2. Oke, Dim, tips di keduanya kita membahas apa aja sih? Kita akan membahas universitasnya, persyaratan masuknya, cara masuknya, apa yang dilakukan kalau sudah masuk. Yang pertama, oke, stop. Jadi yang pertama adalah universitas, guys. Universitas di Fakultas Kedokteran itu emang banyak di seluruh Indonesia sudah ada. Masuk aja, nggak usah kabur. Oke, universitas. Jadi universitas di Indonesia itu ada yang namanya swasta dan namanya negeri. Dua-duanya itu sebenarnya kurang nggak berbeda di Fakultas Kedokteran. Karena apa? Karena semua pembelajarannya, semua materinya itu sama rata. Jadi baik mata pelajarannya, tugasnya, dosennya, temennya, mahalnya sama, nggak ada bedanya. Kalau temannya sama di dunia semuanya ada, Mas. Misalnya kamu teman sama Andi, temannya di Universitas Negeri sana Andi juga. Bagaimana? Anda salah menyebutkannya. Baiklah, saya akan mengubahnya. Kalau siapa? Mentalis. Intinya gitu. Jadi mau baik temennya, mau temennya itu juga nggak cuma A doang. Temennya maksudnya kayak ada yang baik, ada yang jahat, ada yang tajir, ada yang enggak. Semua juga sama, pasti ada, nggak mungkin enggak. Semua tuh sama, sudah dibagi rata. Itu maksud gue sama, temannya sama, dosennya sama, materinya sama, yang ngajar juga sama, cara ngajarnya juga sama, dan sebagainya. Jadi kalau ngajaran sama berarti oke, fix, jangan dibahas. Yang penting kalian mengerti ya guys. Jadi ini sama aja. Jadi mau kalian universitas di negeri, mau di swasta, itu serah kalian. Yang penting dekat sama rumah. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tadi apa? Persyaratan. Jadi persyaratan yang sangat dibutuhkan dari semua universitas. Yang pertama adalah mahasiswanya sehat. Seperti apa sih mahasiswa sehat itu? seperti ini. Kau tak mengerti, aku salah. Tidak buta warna. Oke, jadi kenapa nggak buta warna? Karena kalian akan melihat atau melakukan praktek di laboratorium. Dan nanti pada saat kalian kerja juga kalian akan membuat suatu macam-macam obat, macam-macam pemeriksaan. Dan itu pasti ada banyak-banyak warna yang harus kalian kenali. Terus apa lagi nih? Tidak buta huruf. Ya itu pasti tidak buta huruf. Semua yang pekerjaan butuh tidak buta huruf. Terus apa lagi? Tidak buta jomblo. Oke, terus apa lagi nih? Lulus SMA. Yang lagi UN, semangat. Biar selalu Yang lagi nyari universitas, good luck. Kami mendoakan kalian semoga kalian mendapat universitas terbaik. baca pikiran saya. Diam, kamu keringetan. Terlalu berpikir. Oke. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga kita bahas apa nih? Cara masuk. Oke guys, cara masuk. Jadi cara masuk untuk masuk ke Fakultas Kedokteran ada 2. Pertama yaitu undangan atau rapor. Yang kedua adalah ujian. Nah, rapor di sini adalah ya kalau sesuai dengan universitas yang mereka punya namanya standar sendiri. Iya, undangan atau rapor. Nanti gue udah jadi rapor nilai kalian tuh akan distandarisasi oleh universitas mana yang bisa masuk, mana yang tidak. Jadi bagi kalian yang belum kelas 3 ataupun masih kelas 1, sebagian kalau kalian ingin masuk ke Fakultas Kedokteran Yang undangan, ya dan undangan, kalian harus berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang baik di rapor kalian. Dan itu sangat penting kalau memang kalian tidak ingin melewati namanya ujian. Lalu kedua adalah ujian. Ujian di sini ada macam-macam. Di rata-rata swasta mempunyai ujian tertulis pribadi masing-masing. Jadi mereka mengadakan sendiri. Sedangkan di negeri juga ada mandirinya. Tapi ada juga yang bersamaan kayak di SBMPTN. ya kan yang bersama-sama kan? SBMPTN. Iya, SBMPTN. Maaf, yang sudah mau beda. SBMPTN, terus ada yang antar universitas kerjasama seperti waktu itu ada waktu zaman gue tuh ada Undip, UGM, apa lagi ya gitu. Jadi ada universitas negeri yang bertiga atau berempat kerjasama untuk membuat sistem ujian mereka sendiri. Tapi mereka juga ada namanya ujian mandiri. Jadi kalian kayak SIMAK UI contohnya. Nah itu kalian harus daftar ke sana dan lakukan ujian di sana sesuai standarisasi mereka. Dan sebenarnya jauh lebih sulit dibandingkan SBMPTN. Lanjut yang keempat, Kalau sudah masuk FK, nah ini dia. Kalau sudah masuk FK apa saja yang akan kalian hadapi? sama seperti SMA. Sama seperti SMA.
Kalian pertama harus ikut MOS. Di SMA namanya MOS, Kalau di sini dia namanya SPT. SPT. SPT atau PBL atau apa lagi ya? Iya, SPT atau SPT. PBL. Kalau- Nggak tahu sih, kalau di tempat kita namanya SPT atau PBL. Iya. Jadi SPT itu disatuin seluruh di seluruh fakultas. Pas PBL itu baru khusus fakultas dokterannya aja. Iya. Nggak tahu sih kalau di fakultas yang lain, cuman kalau di kita, di universitas kita namanya PBL. Betul. Sama kayak MOS ya, kalian ada yang pakai seragam hitam putih, putih hitam, pakai peci, enggak. Itu cuma kita pakai peci. Ya gitu. Jadi ya persyaratannya gitu harus ada papan nama, ada suruh bawa tas apa lah, suruh bawa makan lah. Itu pasti kalian ngerasain lah. SMA kan udah pernah kan? Iya. Jadi kalian ngerasainnya nggak apa-apa lah. Cuman biasanya agak lebih tegas ya. Tegas karena tujuannya apa? Tujuannya agar mendidik mental calon mahasiswa kedokteran agar mereka nanti siap saat melakukan pertolongan menjadi dokter nanti. Metalika. Terus habis MOS apa lagi? Rutin lah. Jadi kalian akan menghadapi namanya masa pendidikan selama 3,5 tahun atau 4 tahun. Itu pun yang paling cepat sih 3,5 tahun. Terus kalian akan setelah kalian masa pendidikan itu sebelum dapat ST kalian harus melakukan skripsi. Membuat ya makalah yang super tebal itu skripsi yang di hardcover. Terus kemudian setelah skripsi kalian akan menghadapi namanya prakoas. Prakoas itu jadi kayak pendidikan awal sebelum menghadapi koas. Ya cuma kayak intermezzo aja untuk menghadapi koas seperti apa. Dan nanti kalian akan menghadapi koas. Koas itu adalah pendidikan di lapangan gitu. Jadi kalian belajarnya bukan di universitas lagi, tapi di rumah sakit atau di tempat-tempat sesuai dengan kerjasama rumah sakit. Kerjasama dengan universitas. Ya, kalian menghadapi koas, kalian apa? Dikirim. Oh iya, kalian akan kalau fakultas lain ngomongnya PTT ya. Jadi setelah lulus, setelah masa ujian kalian akan dipekerjakan di tempat-tempat. Kalau kita tuh di daerah, di kedokteran tuh di daerah. Jadi kalian harus siap yang namanya tinggal sendiri, usaha sendiri. Karena di daerah itu dibandingkan di kota sangatlah beda. Lebih murah di daerah. Lebih murah di daerah, tapi juga fasilitasnya lebih minim di daerah. Jadi kalian harus siap melakukan pertolongan dengan alat yang seadanya atau fasilitas yang seadanya gitu. Dan itu kurang lebih selama setahun. Itu minimal setahun. Kalau nggak salah ya, minimal setahun atau setengah tahun. Nah setelah kalian menghadapi itu, kalian baru boleh melakukan praktek di mana yang kalian mau. Sebelumnya ada ujian lagi mas. Oh iya, ngadepin UPDI, lupa. Itu ujian, ibaratnya ujian nasional SMA, tapi ini ujian nasional kedokteran gitu. Kalian harus menghadapi UPDI. Dan ujiannya itu ya soalnya itu sudah distandarisasi oleh Kemenkes dan sebagainya, dan ID dan itulah. Oke guys, itu aja tips dari kita. Semoga membantu dan semoga dapat menjadi pertimbangan bagi kalian yang ingin masuk fakultas kedokteran dan sebagai pengetahuan untuk kalian. Oke, itu aja guys, dan jangan lupa komen di bawah gimana pendapat kalian tentang apa tips-tips yang kita berikan. Dan jangan lupa like video kita, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin masuk fakultas kedokteran, dan jangan lupa subscribe di channel baru kita, 2 Attitude. Boom ha. Oke, sekian dari kita.